Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Valentina dari RSG Boren. Hari ini kita akan mempelajari materi participle, infinitive, dan gerund phrases. Di sini ada participle. Participle merupakan bentuk kata kerja yang berfungsi sebagai adjective atau sebagai bagian dari pembentukan tenses dan passive voice. Dalam bahasa Inggris, participle terdiri dari dua jenis, yaitu present participle dan past participle. Terdapat dua bentuk participle. Yang pertama present participle, bentuk kata kerja yang dibentuk dengan menambahkan akhiran ing pada kata kerja dasar. Fungsinya sebagai adjective, contohnya the crying baby needs milk. Fungsi yang kedua sebagai bagian dari continuous tense, contohnya she is studying English. Selanjutnya dalam participle clause, contohnya walking to campus, Rina listen to music. Bentuk yang kedua adalah past participle, yaitu bentuk ketiga dari kata kerja. Di sini kita dapat lihat perubahan kata kerjanya dari write menjadi written, dari break menjadi broken, dari eat menjadi eaten, dari finish menjadi finished. Untuk fungsi dari past participle itu sendiri sebagai kata sifat, contohnya the broken window needs repair. Lalu sebagai bagian dari perfect tense, contohnya they have finished their work. Dalam passive voice, contohnya the letter was written yesterday. Ada pula perbedaan dari present participle dan past participle. Untuk present participle berbentuk verb ing, untuk past participle berbentuk verb 3. Untuk present participle menjelaskan sesuatu yang menyebabkan perasaan atau melakukan tindakan. Lalu untuk past participle menjelaskan sesuatu yang mengalami atau menerima tindakan. Contoh kalimatnya untuk present participle, the movie is interesting. Untuk past participle, contohnya I am interested in the movie. Di sini ada beberapa common errors dalam penggunaan participle. I am interested in English. Yang benar seharusnya I am interested in English. Lalu ada the book is interested. Yang betul harusnya the book is interesting. Selanjutnya the window is breaking. Yang betul seharusnya the window is broken. Lalu ada infinitive, kita bisa lihat pengertiannya. Merupakan bentuk kata kerja yang banyak digunakan untuk menyatakan tujuan, harapan, rencana, keputusan, serta sebagai pelengkap setelah kata kerja tertentu. Contohnya, I want to study English. Lalu she plans to travel abroad. Lalu they decided to continue the project. Lalu ada juga bentuk infinitive, ada dua. Yang pertama tuh infinitive, yaitu bentuk dasar kata kerja yang diawali dengan kata to. Contohnya, I hope to graduate next year. Lalu she wants to become a teacher. Lalu they decided to leave early. Selanjutnya ada bentuk bare infinitive, yaitu bentuk dasar kata kerja tanpa menggunakan to. Contohnya, she can speak English. Lalu we must study hard. Terdapat juga kata kerja bantunya. Contohnya, let, make, help. Di sini help dapat digunakan baik itu untuk bare infinitive ataupun untuk infinitive. Contohnya, my parents let me stay up late. Lalu the teacher made us rewrite the assignment. Lalu she helped me carry the bag. Untuk fungsi infinitive memiliki beberapa fungsi dalam kalimat. Yang pertama sebagai subjek, contohnya to read this book is enjoyable. Lalu to exercise every day is healthy. Contoh yang kedua sebagai objek, contohnya I want to learn English. Yang kedua, she hopes to win the competition. Yang ketiga sebagai subjek complement, contohnya my dream is to become a doctor. Contoh yang kedua, his goal is to study abroad. Fungsi yang keempat menunjukkan tujuan atau purpose. Contohnya, I study hard to pass the exam. Lalu she went to the library to borrow books. We exercise to stay healthy. Fungsi yang kelima yaitu setelah kata sifat, contohnya I'm happy to see you, she is ready to start. Yang keenam setelah kata kerja tertentu seperti agree, decide, expert, hope, learn, need, dan lain sebagainya. Contohnya, we agree to work together, they refuse to answer the question. Ada pula perbedaan dari to infinitive dan bare infinitive.
Untuk to infinitive menggunakan to, bare infinitive tidak menggunakan to. Untuk to infinitive digunakan setelah banyak kata kerja, adjective, dan untuk menyatakan tujuan. Sedangkan bare infinitive digunakan setelah modal verbs dan beberapa kata kerja seperti let, make, serta help. Untuk contohnya, she wants to study. Untuk bare infinitive, contohnya she can study. Untuk kesalahan yang sering terjadi biasanya menggunakan bentuk verb yang salah setelah to. Contohnya, I want to study English. Yang betul adalah I want to study English. Lalu menambahkan to setelah modal verb. Contohnya, she can to swim. Yang betul seharusnya she can swim. Selanjutnya menggunakan infinitive setelah kata kerja yang seharusnya diikuti gerund. Contohnya, I enjoy to read novels. Yang betul, I enjoy reading novels. Selanjutnya adalah gerund phrase. Gerund sendiri merupakan bentuk verbal yang berakhiran ing dan berfungsi sebagai kata kerja yang berfungsi sebagai kata benda atau noun. Istilah verbal sendiri menunjukkan bahwa gerund seperti dua jenis verbal lainnya berasal dari kata kerja sehingga tetap menyatakan suatu tindakan atau keadaan. Namun karena gerund berfungsi sebagai kata benda, gerund dapat menempati posisi yang biasanya ditempati oleh noun dalam sebuah kalimat seperti subjek, objek langsung, pelengkap subjek, dan objek preposisi. Bentuk dari gerund phrase yang pertama sebagai objek langsung, contohnya, I hope that you appreciate my offering you this opportunity. Bentuk yang kedua sebagai pelengkap subjek, contohnya, Tom's favorite tactic has been jabbering away to his constituents. Bentuk yang ketiga sebagai objek preposisi, contohnya, you might get in trouble for faking an illness to avoid work. Bentuk yang keempat sebagai subjek, contohnya, being the boss made Jeff feel uneasy. Lalu ada juga fungsi gerund phrases. Yang pertama, gerund phrase sebagai subjek, contohnya, finding a needle in a haystack would be easier than what we're trying to do. Di sini juga kita lihat perbedaan dari gerund dan gerund phrases. Untuk gerund adalah noun yang berasal dari kata kerja dengan menambahkan akhiran ing meskipun berasal dari kata kerja. Gerund berfungsi sebagai kata benda dalam sebuah kalimat. Contohnya, swimming is good exercise, cooking is my hobby. Sedangkan gerund phrase adalah kelompok kata atau frasa yang diawali oleh gerund dan diikuti oleh modifier, objek atau pelengkap yang berkaitan dengan gerund tersebut. Contohnya, swimming in the ocean is exciting, cooking dinner every night for my friend makes me happy. Ada pula persamaan gerund dan gerund phrases. Gerund dan gerund phrases sama-sama berfungsi sebagai kata benda, ya. Jadi keduanya tuh menepati fungsi yang sama. Yang pertama sebagai subjek. Untuk gerund, contohnya reading improves knowledge. Untuk gerund phrase, contohnya reading books every day improves knowledge. Sebagai objek langsung. Untuk gerund, contohnya I enjoy reading. Untuk gerund phrase, contohnya I enjoy reading books before bed. Fungsi yang ketiga sebagai objek tidak langsung. Contohnya, yang ketiga sebagai objek tidak langsung. Jadi gerund atau gerund phrase dapat berfungsi sebagai nomina sesuai konteks kalimat. Fungsi yang keempat sebagai objek preposisi atau object of preposition. Contohnya, untuk gerund she is interested in painting. Untuk gerund phrase she is interested in painting beautiful landscape. Lalu fungsi terakhir sebagai pelengkap subjek. Untuk gerund contohnya his favorite hobby is fishing. Untuk gerund phrase fungsi contohnya his favorite hobby is fishing at the lake on weekend. Jadi yang dapat kita simpulkan, participle, infinitive, dan gerund phrase merupakan bagian penting dalam tata bahasa Inggris karena semuanya berasal dari kata kerja tetapi memiliki fungsi yang berbeda dalam kalimat. Participle berfungsi sebagai kata sifat untuk menjelaskan kata benda, infinitive dapat berfungsi sebagai kata benda, kata sifat, maupun kata keterangan untuk menyatakan tujuan atau alasan. Sedangkan gerund phrase berfungsi sebagai kata benda dalam berbagai posisi seperti subjek atau objek. Dengan memahami perbedaan ini, kalian bisa menyusun kalimat dengan lebih tepat dan meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris secara keseluruhan.
Demikian yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.